Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa praktikan sekalian. Saya akan sampaikan materi briefing praktikum PIM 1 untuk modul 2 dan modul 4, di mana di Lab Desain Sistem Kerja dan Ergonomi, nanti para praktikan akan melakukan praktikum mengenai mengukur dan menganalisis kerja. Baik, saya mulai presentasi saya. Teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh para praktikan di praktikum PIM 1? Ini adalah rangkaian praktikum perancangan industri manufaktur yang akan kalian kerjakan sampai dengan nanti di akhir rangkaian praktikum PIM ini. Ini adalah sebagai awalannya. Jadi, di dalam modul 2 dan modul 4 di praktikum PIM 1 ini, kalian akan melakukan praktek mengenai pengukuran kerja dan analisis kerja. Nah, apa saja yang dilakukan dalam praktikum pengukuran kerja ini? Di antaranya adalah teman-teman akan melakukan praktikum pengukuran waktu baku, kemudian mengukur dimensi tubuh manusia untuk perancangan stasiun kerja, di mana kita akan berlatih bagaimana mendapatkan data antropometri melalui alat-alat pengukur atau alat-alat antropometer yang kita miliki di lab DSKE. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengukur kapasitas kerja fisik manusia. Nah, sementara di modul 4, nanti yang dilakukan adalah untuk menganalisis kerja. Nanti kalian akan membuat dan menggunakan peta kerja untuk perancangan dan perbaikan sistem kerja. Nah, kita ingat bahwa yang materi-materi ini semuanya sudah kita pelajari di mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Gitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian sedang mengambil mata kuliah sedang mengambil mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 2. Jadi yang pengukuran kapasitas kerja dan data antropometri inilah yang sedang kalian pelajari. Nah, teman-teman sekalian, kita akan flashback lagi mengingat materi kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1, gitu ya. Mengukur waktu dengan menggunakan apa yang kita lakukan di dalam praktikum PIM 1 ini adalah pengukuran waktu dengan menggunakan jam henti atau stopwatch, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua masih mengingat materi kuliah EPSK 1 mengenai studi jam henti. Lalu kita akan ingat lagi, inilah yang akan kita tentukan gitu ya, kita akan berlatih mengamati secara langsung, kemudian menentukan waktu baku. Di mana kita ingat waktu baku ini adalah waktu yang wajar untuk pekerja normal, artinya dia bekerja dalam tempo yang standar, melakukan tugas yang spesifik dalam sistem yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, kompetensi untuk menentukan waktu baku ini itu harus kalian miliki karena nanti sampai pada PIM 3 data waktu baku ini akan tetap dipakai, gitu ya. Nah, sebetulnya untuk apa waktu baku ini? Kenapa kita harus lakukan di PIM 1? Sebab begini, di rangkaian kegiatan PIM nanti, PIM 1 sampai dengan PIM yang terakhir, nanti akan berurutan ya, di mana penentuan waktu baku ini akan berguna untuk penentuan jadwal perencanaan kerja, kemudian untuk menentukan standar cost, kemudian untuk memperkirakan harga produk sebelum diproduksi, kemudian waktu baku ini bisa kita gunakan untuk menghitung efektivitas mesin, menghitung jumlah mesin, menyeimbangkan lini produksi, dan sampai dengan menghitung luas lantai produksi, teman-teman. Nah, di sini. Nanti ujungnya adalah menghitung luas lantai produksi ini nanti akan dilakukan pada PIM 3. Jadi, disitulah letak integrasi praktikum industri manufaktur yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, pada bagian berikutnya, kita akan berlatih
menggunakan peta-peta kerja. Di mana kita ingat kembali bahwa peta kerja ini adalah alat analisis atau alat komunikasi yang sistematis dan jelas, berisi informasi untuk merancang, memperbaiki sistem kerja. Kemudian peta kerja ini menggambarkan sistem dengan lebih jelas untuk apa? Untuk mengidentifikasi masalah, kemudian untuk menggambarkan metode perbaikan ya. Metode perbaikannya nanti diantaranya adalah menghilangkan proses, menggabungkan proses, mengubah urutan, dan termasuk untuk menentukan proses yang ekonomis. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah peta-peta kerja yang telah kita pelajari di mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Ya, kita mengenal ada 2 macam peta kerja, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Nah, di dalam praktikum PIM 1 ini, nanti kalian akan belajar mengenai diagram rakitan, kemudian peta proses operasi. Ya, sementara peta aliran proses nanti dan diagram aliran ini akan kalian kerjakan di PIM 3 gitu ya, pada saat kalian membuat layout pabrik. Kemudian untuk peta kerja setempat, yang akan dilakukan adalah peta tangan kiri dan tangan kanan. Jadi dari aktivitas yang teramati, itu nanti kalian akan membuat peta tangan kiri dan peta tangan kanan. Nah, teman-teman sekalian, pada bagian selanjutnya, teman-teman praktikan akan praktek mengenai pengukuran data antropometri. Nah, untuk apa data antropometri tersebut? Data antropometri ini digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya adalah untuk perancangan areal kerja, kemudian perancangan peralatan kerja, perancangan produk konsumtif, dan perancangan lingkungan kerja fisik. Nah, mengukurnya dengan apa? Di lab nanti teman-teman akan praktek dengan menggunakan antropometer. Nah, antropometer yang kita punya di laboratorium, diantaranya adalah pengukur tinggi badan, timbangan, dan kursi antropometri. Ya. Nah, selanjutnya, untuk pengukuran fisiologi atau beban fisik kerja, kita akan mengingat dulu apa yang disebut dengan kerja. Kerja itu, teman-teman, terbagi menjadi 2 klasifikasi. Jadi ada kerja fisik dan kerja mental, di mana kita lihat kalau kerja fisik itu ditandai dengan perubahan temperatur tubuh, konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia di dalam darah. Lalu yang kerja mental, ini biasanya mengkonsumsi energi yang lebih sedikit dan lebih dominan untuk aktivitas kognitif. Nah, yang akan kita pelajari di dalam praktikum PIM 1 ini adalah kerja fisik. Kita akan mengenali tanda-tanda kerja fisik ini melalui perubahan temperatur tubuh, konsumsi oksigen, dan detak jantung. Ya. Nah, nanti di dalam praktikum kita akan melihat kapasitas kerja fisik atau physical work capacity saat seseorang itu mengeluarkan energi. Nah, di sini teman-teman, ini akan tergantung dari energi yang tersedia, yaitu dari makanan dan oksigen. Lalu yang kedua adalah kecepatan konsumsi energi selama kerja fisik. Nah, ini adalah alat-alat yang kita miliki di laboratorium. Kita memiliki heart rate monitor, kemudian kita memiliki pulse ELITech oximeter, dan spirometer. Nah, alat-alat ini yang akan kita gunakan untuk mencari tanda-tanda fisik seseorang ketika dia bekerja. Ya, nah kita memiliki heart rate monitor yang sekaligus sebagai oximeter, jadi dijepit di ujung jari begitu. Kemudian di layar display-nya itu akan menunjukkan heart rate, gitu ya. Yang kalian akan amati adalah peningkatan heart rate selama operator bekerja. Kemudian alat ini mohon nanti berhati-hati ketika melakukan praktikum. Alat ini namanya spirometer. Spirometer ini gunanya adalah untuk menghitung hembusan atau kapasitas nafas, gitu ya. Nah, ini digunakan untuk memperkirakan kira-kira kapasitas oksigen yang dipunyai oleh seseorang itu berapa liter, gitu ya. Jadi dari kekuatan volume hembusan nafas. Nah, mohon
karena alat ini cara kerjanya adalah perlu untuk ditiup gitu. Nah, di sini nanti ada sambungannya, ada pipa untuk tiupnya, di mana sangat diharapkan teman-teman untuk berhati-hati ketika menggunakan spirometer ini gitu ya. Nah, setelah meniup dan mengukur kapasitas paru-parunya, mohon untuk dapat mencucinya kembali gitu ya, mencuci minimal 2 kali diulang gitu ya, supaya apa, supaya tetap bersih gitu ya, untuk kesehatan bersama, seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada briefing praktikum perancangan industri manufaktur 1. Selamat berpraktikum. Jangan lupa untuk tetap menjaga alat-alat praktikum di dalam laboratorium gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian tetap kompak dengan timnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.